berfikih dengan sempurna, kamu nanti akan jadi ahli tasawuf. Nggak perlu diangkat jadi wali lah, nggak perlu dilantik lah, nggak perlu jadi pasukan Khidir lah, nggak ada begitu, nggak perlu. Merasa berkomunikasi langsung dengan Tuhan ini, informasi dari langit, dari Khidir, ya. Jadi nggak pakai fikih-fikihan. Fikih itu kan ditulis oleh ulama, kita langsung komunikasi dengan Tuhan lewat Jibril, Khidir, Allah. Enak betul kepala lu ngomong ya. Itu kalangan fikih, tidak sesuai dengan kitab. Itu kan orang fikih, kita orang tasawuf, orang hakikat. Mereka masih orang syariat gitu. Sama dengan kamu kan masih belajar nyetir. Jadi jangan dilepas nyetirnya dulu, pegangin. Kalau kita kan sudah ahli, lepas stang gitu. Seolah-olah seperti itu buruk sekali pemikiran. Itu masuk kepada waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sok-sok bertasawuf terus melawan fikih, zindik. Ketika kemarin saya buat konten bahwa ulama-ulama fikih itu adalah ulama-ulama tasawuf, saya hanya menyebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Saya tidak menyebut Imam Abu Hanifah, sengaja. Di konten ini khusus untuk menceritakan Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau adalah seorang wali, seorang yang mukasyafah, ahlul kasyaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Saya akan sampaikan satu cerita untuk memahamkan orang-orang yang merasa tasawuf itu di atasnya fikih, lebih keren. Jadi kalau masih level fikih, jangan ngomong dengan orang yang level tasawuf. Seolah-olah kalau orang fikih itu masih kelas pemula. Sementara kalau sudah tasawuf itu sudah kelas mahir. Itu adalah ungkapan orang-orang yang sok merasa menemukan jalur yang benar menuju Tuhan, sudah tidak mau ikut jalur resmi, ya entah lewat mana. Padahal ketika kemarin saya buat konten bahwa ulama-ulama fikih itu adalah ulama-ulama tasawuf, mereka adalah para wali, saya hanya menyebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Saya tidak menyebut Imam Abu Hanifah, sengaja. Di konten ini khusus untuk menceritakan Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau adalah seorang wali, seorang yang mukasyafah, ahlul kasyaf. Bisa melihat apa-apa yang orang tidak lihat. Bukan menerawang, bukan ya. Dan menariknya, ini justru diceritakan oleh ulama yang memang kompeten di situ. Yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Minan Al-Kubra. Ketika menceritakan dialog-dialog beliau dengan gurunya Syekhi ya, Al-Khawas ya, gurunya itu selalu disebut Al-Khawas ya. Di satu potongan cerita, Imam Asy-Sya'rani ini bertanya kepada gurunya, apakah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Abu Yusuf ya. Ini Abu Yusuf ini, Imam Yusuf ini adalah khalifahnya mazhab Hanafi. Artinya ulama yang langsung berbarengan dengan Abu Hanifah, yang belajar langsung bahkan berteman ya. Artinya berguru langsung, yang mengemban madhab Hanafiyah itu di lintasan pertama. Kalau dalam madhab Syafi'i itu ya seperti Imam Rubi bin Sulaiman, seperti Imam Al-Muzani ya. Artinya yang berguru langsung. Imam Yusuf dan Abu Hanifah ini oleh gurunya Imam Asy-Sya'rani ini dikatakan bahwa mereka berdua itu adalah ahli tasawuf, ahli kasyaf. Lalu Imam Asy-Sya'rani bertanya ya, nyambung yang tadi, apakah dua ulama ini mengharamkan atau menajiskan air mustakmal, bekas wudu itu, bagi dua ulama ini dianggap najis ya, karena mereka bisa melihat betapa kotornya dan menjijikkannya air bekas wudu itu. Ini sepaket dengan hadis Nabi bahwasanya wudhu itu adalah kafarat dari dosa-dosa. Artinya pembersih. Artinya sebetulnya itu secara maknawi saja, bukan hissi. Karena kalau yang kita tampak, tidak ada dong orang wudhu terus dosanya kelihatan terlepas atau hilang gitu. Bagi umum itu hanya sebatas sebagai maknawi saja. Secara hissi, secara nampak enggak. Tapi bagi dua ulama ini,
Nampak itu. Sehingga Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu berfatwa atau berpendapat bahwa air yang dari bekas wudhu itu najis. Kenapa berfatwa najis? Karena mereka berdua ini ya, mukasyafah, melihat langsung air itu memang menjijikkan. Lalu diceritakan oleh gurunya itu sebuah cerita bahwasanya Abu Hanifah ini pernah jalan-jalan di Masjid Kufah, Masjid Jami' di Kufah. Di matharohnya, di tempat wudhunya Masjid Jami' di Kufah. Terus ro'a syaban yatawaddo, melihat pemuda itu berwudu. Kemudian faro'a al-ma'a al-mutaqatir min wudu'ihi maitatal kalbi. Jadi dia ro'a filma ya, dia melihat dari air yang jatuh itu ada bangkai-bangkai anjing. Oh, Abu Hanifah paham bahwa ini berarti pelaku dosa. Dipanggil. Tub an uquqil walidaini, atau tub an uquqi walidaika. Berhenti kamu ya, jangan durhaka sama orang tuamu. Ya si pemuda ini langsung tahu, oh berarti ini orang wali. Langsung dia berkata, tub tu antalik, ya saya akan bertobat untuk itu. Kemudian ada lagi orang tua, dia wudhu, mungkin lebih buruk lagi air yang turun dari wudhunya itu. Sehingga Abu Hanifah mengatakan, tub anis zina, berhenti kamu berzina, sudah tua masih berzina. Langsung mengakui, tub tu antalik, ya saya bertobat. Ada lagi, tub an syurbil khomri, berhenti kamu minum khomer. Ya dia juga mengakui yang orang wudhu itu. Oh kan kaget, kita kan kalau punya sesuatu yang orang tidak tahu kita sembunyikan ya. Atau orang deket tahu tapi ini kan baru kenal, kok bisa tahu. Oh berarti kita langsung apresiasi, oh berarti orang ini bukan orang sembarangan, kita langsung ngaku, tidak mengelak. Itu kalau bukan ahli tasawuf, kalau bukan orang wali, mana bisa seperti itu. Jadi ulama-ulama fikih itu, mereka disiplin berfikih itu ya karena kecintaannya kepada Allah, karena penghambaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Nabi Muhammad, kecintaannya kepada syariat, sehingga tidak mengedepankan halusinasinya. Yang dikedepankan itu adalah bagaimana semua ini berpijak kepada kitab dan sunnah dengan istinbat yang benar. Bahkan rujukan kita itu, tasawuf kita itu Junaid al-Baghdadi. Ilmuna ala muwafaqati al-kitabi was sunnah faman idda'a, ya, kira-kira begitu atau mungkin tidak pas ya. Annahu mutasawwifun wa khalafa al-kitab wa sunnah falaysa minna. Jadi kita ini, ilmu kita ini, tasawuf ini harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Sesuai dengan kitab dan sunnah itu berarti berfikih, bukan halu. Tiba-tiba keluar fatwa, oh begini begitu, begini begitu. Ah itu kalangan fikih. Tidak sesuai dengan kitab. Ah itu kan orang fikih, kita orang tasawuf, orang hakikat. Mereka masih orang syariat gitu. Sama dengan kamu kan masih belajar nyetir, jadi jangan dilepas nyetirnya dulu, pegangin. Kalau kita kan sudah ahli, lepas stang gitu. Seolah-olah seperti itu buruk sekali pemikiran. Itu masuk kepada waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang sok-sok bertasawuf terus melawan fikih, zindik. Zindik itu apa sih? Zindik itu kamu sesat busuk tapi merasa wani. Merasa beriman padahal dia kafir, musyrik. Ya. Artinya gagal keimanannya itu kualitasnya buruk tapi tidak merasa. Merasa berkomunikasi langsung dengan Tuhan ini, informasi dari langit, dari hidir. Ya. Jadi nggak pakai fikih-fikihan. Fikih-fikih itu kan ditulis oleh ulama. Kita langsung komunikasi dengan Tuhan lewat Jibril, hidir, Allah gitu. Enak betul kepala lu ngomong ya. Itu ya. Yang seperti itu banyak yang ikut karena seolah-olah kita ini mudah hidup. Ya ngapain kita jelimet-jelimet ngaji fikih? Langsung saja belajar sama Allah lewat malaikat Jibril, lewat Nabi Hidir. Kepala lu bau menyan. Kepala lu bau menyan. Sudah gitu menyan busuk ya. Kalau menyan yang wangi masih lumayan, menyan busuk ini. Jadi sudahlah ya. Fikih aja nggak paham kok ngomong tasawuf ya. Iya, berarti saya tahu saya tidak bicara tentang Buya Razi. Buya Razi kan tidak mungkin tidak paham fikih. Ini untuk orang-orang yang sok yes saja. Yang terbangun halusinasi di kepalanya. Wah, beragama itu dengan zauk, kalbu, dengan kalbu. Hati-hati kamu ngomong kalbu. Terbalik jadi kap aja anjing jadinya, kalbunnya. Kalbun.
Jadi kalau ada konsep-konsep fikih baku, itu fikih. Masih level dasar, masih merangkak, masih pegang setang, tengok spion ya, perhatikan rambu-rambu. Kalau sudah ahli, mata ditutup, tangan tidak pegang setar, tidak pegang setir, spion dicopot, rem kita putus, gas kita injak terus kita las, nyalain. Nah, begitu ya kalau sudah tasawuf begitu ya. Wal jununu fununu, gila itu bermacam-macam, termasuk ya seperti itu. Seperti itu. Makanya kamu kalau mau ikut konten saya, udahlah, nggak usah tasawuf. Udah, itu bukan hal yang diomongkan. Itu lelaku Anda sempurna melaksanakan hukum, otomatis sudah menjadi ahli tasawuf. Lelaku Anda sempurna mentaati aturan syariat, aturan fikih, mulai dari hukum halal, haram, makruh, mubah, khilaf aula, sudah otomatis jadi fikih. Otomatis jadi tasawuf. Nggak usah ikut-ikut kajian sok-sok mau tasawuf. Tasawuf itu bukan dipelajari dengan didengar terus kamu jadi tasawuf, bukan Pak. Itu sama dengan motivator kaya, itu kan nggak kaya-kaya yang dengar, motivatornya yang kaya. Ini mungkin sudah terlalu keluar ya. Tetapi kalau Anda baca di teks sebelah itu, bagaimana detailnya gurunya Imam Asy-Sya'rani ini menjelaskan. Wa yumayyizu, bahkan Imam Abu Hanifah itu bisa membedakan bainal ghusalatil kabair was-shaghair. Wudunya orang atau air yang turun dari muka orang berwudu itu dari dosa besar dan dosa kecil. Sampai bisa melihat sedetail itu. Ya mungkin kalau kita gambarkan, kalau dosa kecil mungkin yang keluar anjing-anjing bangkai kata, bangkai tikus. Tapi kalau dosa besar bangkai sapi, bangkai anjing. Bahkan lebih detail lagi. Was-shaghairi wal makruhati. Ay yumayyizu ghusalata as-shaghairi wal makruhati. Begitu kalau ditartib lengkap. Bahkan bisa membedakan. Ini wudunya orang yang habis melakukan dosa kecil atau hanya makruh. Bahkan lagi wal makruhati wa hilafil aula. Ini wudunya orang yang habis melakukan sesuatu yang makruh atau hilaf aula. Sebegitu detailnya, bukan hanya ini dari dosa besar dosa kecil, enggak, tapi dosa besar dosa kecil bisa dibedakan. Antara dosa kecil dengan yang tidak dosa yaitu makruh juga bisa dibedakan. Antara yang makruh dengan yang di bawahnya lagi yaitu hilaful aula pun bisa dibedakan detail sekali. Yaitu tasydid sebetulnya ya. Itu ingin meyakinkan bahwa Abu Hanifah itu betul-betul kasyaf. Ya, orang kalau kasyaf itu kan karena hatinya bersih. Ya, begitu ya, begitu. Bahkan ada populer sekali ucapannya Imam Syafi'i itu. Lau lam yakunil faqihu waliyan, lam yakun lillahi waliyun. Kalau tidak salah seperti itu. Mungkin ini hanya riwayat makna saja. Saya sampaikan versi maknanya seperti itu. Kalau ulama fikih itu tidak wali atau bukan wali, ya nggak ada orang wali di dunia ini. Begitu Pak ya. Artinya tidak ada orang ahli tasawuf, orang ahli fikih orang ahli wali atau apa yang tidak paham fikih. Bukan hanya paham, tetapi amil ya, bermuamalah dengan fikih. Mentang-mentang sufi, mentang-mentang hebat tasawuf, terus kamu mau sholat hadap selatan. Oh, mentang-mentang sudah fikih, sekarang sudah zaman akhir, boleh kita sudah kawin lebih dari 4, bahkan sampai 50. Misal. Ya, begitu ya. Begitu. Zaman-zaman sulit seperti ini, apa-apa yang halu-halu itu memang selalu laris ya, laris. Orang sudah jenuh dengan hal-hal normal karena di bagian-bagian normal selalu dihantam oleh kenyataan yang berat. Tersusupilah dengan hal-hal yang tidak normal, alias halu ya. Ya gila lah kalau kita gampangkan ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti itu, tetap berpikir normal, berfikih dengan sempurna, kamu nanti akan jadi ahli tasawuf. Berfikir dengan sempurna, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang khilaful aula. Kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Kalau yang mubah jangan terlalu sering. Ya itu ya. Atau hal-hal yang mubah kamu niatkan ibadah. Sering-sering berwudu karena wudu menghilangkan dosa. Sering istighfar. Sudah, tidak perlu halu-halu. Nggak perlu diangkat jadi wali lah, nggak perlu dilantik lah, nggak perlu jadi pasukan Khidir lah, nggak ada begitu, nggak perlu. Sempurnakan saja apa yang kita tahu sudah itu ya. Jadi tasawuf itu ya, pencapaian ma'rifatullah itu buah. Tahu buah? Kamu jangan fokus mikirin buah, nanam aja nggak becus.
tanam yang baik, siram yang baik, jaga yang baik. Itu sudah talazum walaupun adi. Itu sudah nanti konsekuensi kamu berbuah. Daripada kamu nanam asal-asalan. Tanam di lantai asal-asalan. Terbayang buah. Urusan dengan Tuhan, tasawuf, sufi, tai lah. Nanam nggak beres berharap buah. Kan gila itu, gila ya. Ya ini siapa saja. Saya tidak bicara siapapun, tetapi bisa siapa saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.